Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Astri, Aulia, Azahra, Stella, Tanisa, dan Widya. Kami akan menyampaikan atau menjelaskan materi mengenai zaman praaksara. Pengertian masa praaksara. Masa praaksara atau biasa disebut masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Manusia yang diperkirakan hidup pada masa praaksara adalah manusia purba. Pada masa ini kita tidak dapat mengetahui sejarah serta kebudayaan manusia melalui tulisan. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Beberapa contoh gambar manusia pada zaman praaksara. Pembagian zaman praaksara. Praaksara atau prasejarah merupakan masa ketika manusia belum mengenal tulisan, kemudian kebudayaan masyarakat praaksara mengalami perkembangan dari masa ke masa. Corak kehidupan masyarakat praaksara dibagi berdasarkan kebudayaan dan kemampuannya. Terdapat dua zaman praaksara, yaitu zaman logam dan zaman batu. Zaman batu. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas. Ketika manusia menciptakan alat dari batu, zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Kehidupan zaman batu. Kehidupan zaman batu atau Paleolitikum, untuk kehidupan manusia saat itu mereka masih menerapkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah dari alam yang dilewatinya. Cara makan zaman batu. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah dari alam yang dilewatinya. Zaman logam. Zaman logam atau masa peradaban di dalam peradaban bergantung pada logam. Sifat batu yang tidak lentur, batu tidak bisa dibentuk sesuai kebutuhan, batu tidak bisa digerinda hingga sisinya tajam. Kehidupan zaman logam. Kehidupan zaman logam, masyarakat mulai percaya dengan arah mata angin dan musim. Adanya pembagian tugas dalam masyarakat berdasarkan keahlian. Mata pencaharian penduduk bercocok tanam, berdagang, dan membuat alat-alat logam. Ada norma untuk mengatur kehidupan. Cara makan zaman logam. Kebutuhan akan makanan dipenuhi dengan cara berburu dan mengumpulkan bahan yang bisa dimakan. Mereka berburu binatang dalam hutan, menangkap ikan, mencari kerang dan siput di laut atau sungai. Mereka mengumpulkan atau mengungut umbi-umbian, daun-daunan, dan biji-bijian di lingkungan sekitar. Alat-alat peninggalan zaman logam. Yang pertama ada nekara, kapak perunggu, candrasa, bejana perunggu, perhiasan perunggu, manik-manik, dan moko. Manusia purba. Manusia purba disebut juga dengan prehistoric people atau manusia prasejarah yang sekarang dikenal dengan nama manusia praaksara. Sesuai dengan namanya, manusia praaksara merupakan jenis manusia purba yang hidup pada zaman belum mengenal tulisan. Keberadaan manusia purba banyak ditemukan oleh para arkeolog di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Berbagai bukti otentik yang dapat menguatkan keberadaan manusia purba di Indonesia adalah ditemukannya fosil, ukiran, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Berdasarkan hasil temuan bukti-bukti tersebut, para ahli dapat mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, para peneliti bahkan dapat membuat semacam tingkatan perkembangan dari manusia purba yang tertua hingga yang lebih muda berdasarkan indikator-indikator tertentu. Meganthropus palajavanicus. Meganthropus palajavanicus adalah jenis manusia purba paling tua atau primitif yang pernah ditemukan di Indonesia. Fosil Meganthropus palajavanicus pertama kali ditemukan oleh arkeolog von Koestenwald dan Weidenreich antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran pada formasi Pucangan. Fosil-fosil Meganthropus palajavanicus yang berhasil ditemukan antara lain fragmen tulang rahang atas dan bawah serta sejumlah gigi lepas. Ciri-ciri Meganthropus palajavanicus yaitu yang pertama ada hidup pada zaman Pleistosen awal yang merupakan masa awal kehidupan manusia. Yang kedua ada memiliki rahang bawah yang sangat tegap dan gigi geraham yang besar. Yang ketiga ada memiliki bentuk gigi yang homonim. Yang keempat ada memiliki otot-otot kunyah yang kuat. Yang kelima ada memiliki bentuk muka yang masif dengan tulang pipi tebal, tonjolan kening yang mencolok, tonjolan belakang kepala yang tajam, serta tidak memiliki dagu. Dan yang terakhir ada memakan jenis tumbuh-tumbuhan.
Pithecanthropus. Pithecanthropus atau dikenal juga dengan manusia kera adalah jenis manusia purba yang fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Penemuan fosil pertamanya ditemukan oleh arkeolog asal Belanda bernama Eugene Dubois pada 1891 di Trinil, Ngawi. Fosil yang ditemukan berupa atap tengkorang dan tulang paha. Berdasarkan hasil temuannya ini, Dubois memberikan nama Pithecanthropus erectus yang berarti manusia kera yang berdiri tegak. Selain Pithecanthropus erectus, jenis Pithecanthropus lainnya yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus robustus, yaitu manusia kera yang besar, dan Pithecanthropus mojokertensis, yaitu manusia kera dari Mojokerto. Ciri-ciri Pithecanthropus yaitu: pertama, Pithecanthropus hidup pada masa Pleistosen awal dan tengah sekitar 1 juta hingga 1,5 juta tahun silam. 2. Memiliki tinggi badan sekitar 168 sampai 180 cm dengan berat badan rata-rata 80 sampai 100 kg. 3. Berjalan tegak. 4. Memiliki volume otak sekitar 775 sampai 975 Celcius. 5. Batang tulang lurus dengan tempat-tempat pelekatan otot yang sangat nyata. 6. Bentuk tubuh dan anggota badan tegap. 7. Memiliki alat pengunyah dan otot tengkuk yang sangat kuat. 8. Memiliki rahang yang sangat kuat dengan bentuk geraham besar. 9. Bentuk kening menonjol sangat tebal. 10. Bentuk hidung tebal dan tidak memiliki dagu. 11. Bagian belakang kepala tampak menonjol. Homo sapiens. Homo sapiens merupakan perkembangan dari jenis manusia sebelumnya dan telah menunjukkan bentuk yang sama seperti manusia pada masa sekarang. Berdasarkan hasil penemuan para ahli, jenis Homo sapiens yang ada di Indonesia adalah Homo soloensis dan Homo wajakensis. Homo wajakensis berhasil ditemukan oleh Van Richthofen pada 1889 di Wajak, Malang. Secara umum, Homo sapiens memiliki ciri yang lebih progresif dibandingkan Pithecanthropus. Ciri-ciri Homo sapiens yaitu: 1. Memiliki volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 Celcius. 2. Otak besar dan otak kecil sudah berkembang, terutama pada bagian kulit otaknya. 3. Memiliki tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 sampai 150 kg. 4. Tulang dahi dan bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi. 5. Otot tengkuk mengalami penyusutan. 6. Sudah berjalan dan berdiri tegak. 7. Memiliki ciri-ciri yang lebih sempurna. Evolusi manusia purba. Evolusi manusia adalah proses evolusi dalam sejarah primata yang menyebabkan munculnya Homo sapiens sebagai spesies tersendiri dari famili hominid yang mencakup kera besar. Proses ini meliputi perkembangan bertahap dari sifat-sifat seperti bipedalisme dan kemampuan berbahasanya manusia, serta perkawinan silang dengan hominin lain, yang menunjukkan bahwa evolusi manusia tidaklah linear, akan tetapi berbentuk seperti jaringan. Homo habilis adalah salah satu manusia purba paling awal yang diketahui berevolusi. Mereka memiliki adaptasi unik dari bipedalisme yang memungkinkannya berjalan dengan 2 kaki. Perkembangan itu memungkinkan manusia purba awal menggunakan tangannya untuk keperluan lain, seperti pengembangan alat dan penggunaan alat. Alhasil, Homo habilis kerap disebut handyman. Hidupnya sekitar 2,4 juta tahun hingga 1,4 juta tahun yang lalu di Afrika Timur dan Selatan, dan punah di Afrika sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Homo habilis tampak memiliki otak yang jauh lebih besar daripada Australopith, kelompok kuno manusia kera yang disebut Australopith, dan lebih mirip dengan otak spesies manusia kini. Evolusi manusia purba terdiri dari 5 jenis, yaitu Australopithecus, yang kedua Homo habilis, yang ketiga Homo erectus, yang keempat Homo neanderthalensis, yang kelima Homo sapiens. Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori out of Africa. Nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di daerah-daerah yang sekarang mencakup Somalia, Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi sekitar 200 tahun lalu, melalui jalur laut dan darat, dengan 2 rute penyebaran, yaitu rute selatan dan rute utara. Teori out of Africa. Rute selatan meliputi sepanjang pesisir India,
Tiongkok hingga ke Nusantara dan Australia. Rute utara melewati lembah Nil dan Sinai lalu menyebar. Teori out of Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok dan masuk melalui 2 gelombang. Gelombang pertama dilakukan oleh bangsa Melanosoid sekitar 70.000 sebelum Masehi, sedangkan gelombang kedua dilakukan oleh bangsa Proto-Melayu pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Teori out of Nusantara. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Teori ini berdasarkan pada 2 hal. Pertama, bangsa Melayu sudah memiliki peradaban yang tinggi. Kedua, banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Teori out of Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Menurut teori ini, bahasa-bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia adalah bahasa Austronesia, bahasa yang digunakan oleh penduduk Taiwan, Kepulauan Formosa ketika itu.